Sebagai orang tua, tentunya tidak jarang kita mengalami stres. Tapi, apa jadinya jika anak-anak kita yang mengalami masa stres pada masa tumbuh kembang mereka? Mari kita bahas bersama dalam episode Love Your Child kali ini. Hoppers, stres bisa terjadi bukan hanya pada orang dewasa, namun bisa melanda anak-anak bahkan balita. Mari cari tahu pengalaman beberapa anak mengenai stres masa kecil. Menurut kamu, apa arti stres? Menurut saya arti stres itu adalah di mana di saat kita mengalami beban pikiran yang begitu banyak sehingga kita menjadi pusing. Menurut saya arti stres adalah kondisi di mana seseorang mengalami mental yang down karena mereka terlalu memikirkan banyak masalah. Stres adalah kondisi di mana seseorang atau makhluk hidup terlalu memikirkan hal yang berlebihan. Oke, kalau menurut saya itu arti stres itu di mana keadaan seorang manusia atau makhluk itu sedang gangguan mental atau beban pikiran. Menurut saya arti stres adalah di mana kita memikirkan suatu masalah yang belum bisa kita selesaikan atau hal-hal yang kita kesal. Apakah kamu pernah mengalami stres di masa kecil? Pernah. Pernah Bang? Iya, pernah. Pernah. Apa saja penyebab stres yang kamu alami? Penyebab stres saya adalah karena belajar ujian sekolah yang materinya sangat banyak. Penyebab stres itu bisa banyak Bang, bisa dari ada masalah keluarga, ada tiba-tiba ulangan dadakan, nilai ulangan jelek, dan banyak lagi Bang. Bisa jadi karena ulangan dan saya belum sempat belajar. Waktu itu di saat saya sedang bertanding, saya merasa diri saya kurang baik dan bermain. Dan saya menjadi stres sampai tim saya jadi kalah. Penyebab stres yang saya alami adalah masalah keluarga dan belajar. Apakah menurutmu stres di masa sekarang memiliki dampak pada diri kamu di masa depan? Bisa Bang, bisa jadi. Jadi gini Bang, kalau stres di masa sekarang bisa jadi ke depannya itu bakal pemikiran kita jadi yang enggak overthinking, terus bisa ada trauma juga mungkin Bang. Iya, berdampak sekali karena bisa menjadi tidak percaya diri dan makin overthinking ke depannya. Menurut saya akan ada dampaknya. Karena kalau kita stres di masa kini, di kemudian hari mungkin kita akan menjadi orang yang lebih negative thinking lah. Tentu dan pasti akan berdampak pada masa depan. Jika saya terus-terusan stres pada masa sekarang, maka saya tidak akan mempersiapkan diri saya di masa depan. Dampaknya adalah saya akan kesulitan untuk melakukan aktivitas saya. Nah, Hoppers, itu dia pengalaman mereka. Bagaimana dengan Anda? Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan pada episode kali ini kita memiliki topik akibat stres masa kecil pada anak untuk masa yang akan datang. Dan kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio hari ini, yaitu Ibu Sunita Joyce selaku psikolog. Halo Ibu, halo. Apa kabar? Baik, ketemu lagi ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu boleh hadir hari ini di studio ya Bu ya. Dengan senang hati. Iya. Dan kita ini mau bahas nih Bu, stres. Semua orang pernah ya Bu mengalami stres. Orang tua apalagi nih stresnya tuh banyak. Dan ternyata stres itu juga dialami oleh anak kecil ya Bu ya. Anak kecil. Jadi sebenarnya untuk stres ini apa sih Bu maksudnya? Apakah itu sama dengan frustasi atau depresi? Ya. Ini menarik gitu. Kadang-kala kita tuh seringkali menggunakan bahasa
keren-keren gitu ya, tapi mungkin nggak pada tempatnya gitu. Kalau kita, makanya saya paling senang kalau kita selalu mulai dari definisi ya. Apa sih definisi stres itu? Stres itu adalah, kalau menurut WHO ya, dikatakan bahwa stres itu adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan stres ini sebenarnya ada stepnya nih, ada stres ringan, ada stres berat gitu, sedang dan stres berat gitu. Dan sebenarnya semua orang pasti pernah merasakan stres gitu ya. Iya. Dan apa bedanya stres dengan frustrasi dan kemudian depresi? Kalau saya melihatnya ini sebagai tahapan. Awalnya stres, karena setiap hari kita stres. Contoh stres tuh pada saat kita bangun terlambat aja kita udah stres ya. Pada saat kita bingung beli baju juga sebenarnya itu stres. Aduh gitu ya, ada stresor-stresor yang membuat kita akhirnya harus memberikan ekstra pemikiran untuk sebelum kita melakukan suatu tindakan atau memutuskan sesuatu. Itu sebenarnya stres. Ada ngerjain matematika, kita nggak tahu jawaban, itu juga stres gitu ya. Sebenarnya ya. Nah, mau masak hari ini apa Bu? Untuk ibu-ibu itu juga stres. ya. Nah, pada saat ada satu stres yang terus berulang, dan orang tersebut tidak menemukan jawabannya untuk beberapa waktu yang cukup lama, maka orang itu bisa menjadi frustrasi. Gitu ya. Gitu ya, frustrasi kan bisa. Dan pada saat ini frustrasi demi frustrasi juga berjalan terus dan tidak mendapatkan jawabannya dengan jangka waktu yang lama, kemudian akan menyebabkan seorang akhirnya bisa di titik depresif gitu ya, depresi gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lihat ya siklusnya, karena sekarang anak-anak zaman now suka bilang dikit-dikit depresi. Depresi belum stres mungkin gitu ya, tapi kalau depresi belum sampai di sana. Dan ini kan kita juga mau bahas nih soal stres. Ternyata anak-anak juga bisa stres ya Bu ya. Apa sih Bu ciri-ciri anak yang stres juga ini? Ya oke. Nah, ini hal yang perlu kita ingat banget nih, karena ini segmennya orang tua ya, orang tua ya. Orang tua bukan kita saja yang stres, anak-anak kita pun stres. Anak-anak kecil itu juga sering kali menghadapi stres gitu ya. Nah, salah satu ekspresi yang paling kelihatan pada mereka stres adalah pada saat mereka menangis. Bahkan bayi sekalipun pada saat dia lahir sudah stres juga gitu ya, dia menangis karena apa? Dia merasakan ketidaknyamanan. Dan pada yang dia tahu, pada saat dia merasa tidak nyaman, pada saat dia pampersnya basah atau dia lapar, dia ekspresikan dengan menangis gitu. Itu sebenarnya adalah ekspresi stres karena ada sesuatu trigger atau satu peristiwa yang dia nggak bisa tanganin dan dia butuh bantuan untuk mencari solusinya, dan dia menangis kepada siapa? Orang tuanya gitu ya. Jadi itu salah satu cirinya. Dan kita semua sebenarnya juga kalau lagi stres kan bisa suka menangis gitu ya, suka nangis juga gitu ya. Jadi anak-anak bisa stres juga. Jadi selain itu ada lagi nggak Bu penyebab anak-anak ini jadi stres ya? Nah, oke. Nah ini satu hal. Jadi kita bisa ngelihat karena setiap orang pernah stres. Sebenarnya stres itu nggak semuanya buruk gitu ya. Jadi stres itu ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Karena stres itu adalah alat yang bisa digunakan buat kita bertumbuh. Dari yang tadinya nggak tahu, kita mikir lebih dalam, dapat solusinya. Sekarang kita tahu gitu ya. Jadi stres itu adalah hal yang bagus gitu ya. Makanya dikasih metode dalam sekolah ujian yang bikin stres itu gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak ini dilatih untuk kemampuan analisanya, kemampuan untuk memecahkan masalahnya gitu ya. Sehingga pada saat mereka berhasil, mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Dan kita masih mau bahas lagi Bu ya stres-stres yang lainnya, tapi kita akan saksikan dulu jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas seputar akibat stres pada anak untuk masanya yang akan datang. Dan kali ini di studio kami tidak hanya berdua, kita ada kedatangan tamu dan kita akan sapa bersama tamu kita pada saat ini. Halo Yana, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Oh, terima kasih sudah bisa hadir bersama-sama. Jadi kita nggak cuma berdua ini ya. Yana boleh hari-hari kesibukannya apa aja nih? Kesibukan hari-hari itu aku punya usaha. Yaudah. Oh gitu ya, usaha ya. Usaha bareng teman-teman. Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan, iya. Yana dari mana? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi, oh ya terima kasih ya Yana udah hadir saat ini bersama-sama dengan kita di studio. Dan saya mau tanya dulu nih ke Ibu Sunita. Tadi ya Bu kita lanjutin lagi ya. Jadi stres itu berdampak pada anak kecil pun sekalipun. Dan ada dampak yang buruk dan ada dampak yang mungkin biasa-biasa aja Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu
jika anak ini mengalami stres secara berkepanjangan, ada nggak ya dampaknya, Bu? Ya, Ya. pasti ada ya, pasti ada dampaknya sekali gitu kalau dengan stres yang kayak tadi stres, nggak dapat stres harusnya cari solusi, dapat solusi kita naik tingkat gitu ya. Iya. Tapi kalau stres solusinya nggak ada, akhirnya jadi frustrasi dan frustrasi bisa ke ujung depresi gitu ya. Dan ini menarik sekali. Apa nggak ada dampaknya nggak? Yes, ada dampaknya pada anak-anaknya di saat itu, anak-anak yang mengalami stres di saat itu, dan bahkan pemirsa ini bisa terus berlanjut sampai dewasa gitu ya. Stres yang berkepanjangan ini ya. Dampaknya apa? Dampaknya bisa macam-macam. Salah satunya kalau kita bagi dua, dampaknya ini tentu saja secara mentalitas ya. Stres itu satu, dia akan ngerasa bisa jadi seorang yang gagal, dia akan ngerasa bingung, dia akan jadi rasa cemas, seringkali muncul rasa cemas, dia selalu merasa gak berharga dan lain sebagainya, tergantung stresornya apa gitu ya. Tetapi dampaknya akan ke dia, apalagi kalau memang anak-anak kita ini punya kecenderungan kepribadiannya memang belum terlatih resiliensinya, daya tahannya, itu akan berdampak jauh lebih besar gitu terhadap anak-anak itu ya. Dan yang kedua, menurut penelitian yang semakin berkembang, nyatanya stres itu nggak hanya berdampak untuk mentalitas saja, tapi juga akan lari ke fisik gitu ya. Bahkan ada penelitian baru-baru ini di Amerika disebutkan bahwa anak-anak seringkali ada anak-anak nih yang didiagnosa ADHD, dibawa ke salah satu dokter anak di sana, tapi dia menemukan nyatanya bukan ADHD, tetapi mereka punya riwayat stres yang berkepanjangan, sehingga mereka punya struktur otak secara fisik agak terganggu, sehingga mereka punya kemampuan untuk konsentrasi atau fokus menjadi menurun. Kemudian mereka punya sikap dan pengendalian motoriknya juga terganggu. Sering lari segala kemana-mana gitu ya. Itu bukan karena mereka di dalam kategori label ADHD, tapi karena memang ada emosional yang mereka nggak pernah ekspresikan dan nggak bisa ekspresikan. Akhirnya ini harus dilampiaskan. Akhirnya mereka mencari kegiatan untuk melampiaskan mereka punya ketidaknyamanan gitu. Dan singkatnya, dengan secara fisik mereka itu bahkan kalau berkepanjangan ya, karena kalau sekarang kita ngeluarin hormon tuh, hormon-hormon yang sebenarnya dibutuhkan hanya saat emergensi, dan kalau stresnya nggak selesai, hormonnya tetap keluar. Gantinya membantu situasi stres untuk kita bisa lalui, malah bisa merusak tubuh, sehingga banyak sekali dampak dari stres berkepanjangan ini bisa menyebabkan diabetes, penyakit jantung, autoimun dan lain sebagainya. Waduh, jadi stres itu memang awal dari segala penyakit juga ya Bu. Jadi ada dampak secara mentalitas dan juga dampak secara fisik berkepanjangan ya. Dan sekarang kita juga mau dengar nih dari Yana sendiri. Yana pernah nggak sih alami stres waktu masa kecil yang kira-kira kebawa nih sampai sekarang ya? Mungkin kalau aku special case kali ya. Kalau stres masa kecil aku ada karena waktu dari kecil itu kebetulan keluarga aku itu khususnya orang tua adalah single parents. Jadi aku hidup bersama dengan mama dan aku 4 kakak beradik. Dan stresnya mungkin waktu itu aku lebih merasa sedih yang berkepanjangan karena di dalam event-event sekolah ataupun bahkan terima raport kadang mama nggak bisa datang karena mama sibuk bekerja. Jadi waktu kecil aku belum mengerti tentang hal itu. Yang aku tahu idealnya orang tua itu datang, tapi waktu kecil karena ya realitanya agak berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain, aku punya mungkin bisa dibilang stres yang lumayan berdampak juga sampai saat ini. Gitu sih. Terus apa itu dampaknya yang sampai saat ini? Apakah secara fisik atau betul. Dampak yang aku rasakan sampai saat ini adalah aku suka mungkin karena dulu itu gak ada orang tua, maksudnya peran orang tua tuh tidak terlalu involved mungkin ya. Sekarang kalau ketemu di tempat keramaian tuh aku butuh orang lain. Kadang suka sampai takut-takut, ini terlalu ramai, gak ada yang aku kenal di sekitarku, gak ada. Jadi aku mencari, bahkan aku harus sampai telepon temenku atau siapapun orang yang available supaya aku tidak merasa sendiri. Jadi itu mungkin dampaknya, dan kadang-kadang suka sampai deg-degan, lalu linglung sampai jantung juga kadang berdebar-debar. Mungkin itu sih kalau dampaknya ke diri aku. Jadi merasa ya sendiri ya. Jadi itu kalau dari Yana sendiri bisa diatasi nggak ya selama ini? Akhirnya aku atasinya dengan
karena itu ya mencari siapapun yang bisa aku Oh iya, yang tadi supaya gitu ya. tidak merasa sendiri dan Iya. akhirnya tenang. Jadi mungkin cara mengatasinya seperti itu. Aku nggak tahu kalau itu betul atau tidak, tapi setidaknya dengan ada dalam tanda kutip orang yang Udah merasa menemani, nyaman. aku merasa nyaman. Iya, itu bagaimana Ibu Sunita? Gimana ya? Iya. Oke. Ya. Dalam kasusnya Yana sebenarnya ini oke banget gitu. Yana sudah mencari solusinya untuk sementara apa yang bisa dilakukan pada Yes. saat memang kondisi paniknya muncul, Iya. cemasnya muncul gitu, cari seseorang gitu. Tapi akan lebih baik kalau ini kita tambahin sedikit lagi nih Yan, supaya tanpa harus keberadaan orang lain pun Yana bisa Mengelolanya ya. Yes. Coping. Ya, coping bisa ngelola rasa stres, ekspresi dari trigger stres yang lalu-lalu gitu ya. Oh, tapi sebelum saya mau tanya nih, Ya. kalau kemudian sekarang ini ada sesuatu yang bikin Yana stres, kira-kira reaksi tubuh dan secara mentalnya Yana apa? Gimana nih? Biasanya shutdown. Jadi malas ngapa-ngapain, dan cenderung mengisolasi diri sih Kak. Gitu, begitu. Iya ya. Kalau untuk yang itu udah ada solusinya? Untuk saat itu solusinya adalah memberanikan diri untuk keluar. Karena paksa keluar, apapun yang terjadi paksa. Entah itu jalan kah, entah itu cuma aku kan tinggal di apartemen, turun ke bawah aja lihat langit. Jadi paksa diri keluar. Itu sih. Oke. Pernah rekonsiliasi sama mama dulu tentang bagaimana perasaan Yana? Sampai saat ini mungkin belum ya, tapi udah mau mencoba ke arah sana. Oke. Itu ada pengaruhnya nggak Bu, kita melakukan rekonsiliasi dengan orang tua untuk masalah kita waktu kecil itu Bu? Ya, ini penting banget sih sebenarnya begitu ya. Jadi dengan situasi yang sekarang ini, apa yang Yana lakukan ini udah luar biasa sekali gitu ya. Cari problem solve. Try to solve the problems gitu ya. Kalau ini muncul apa yang bisa dilakukan, Tetapi harapan kita pada saat kita ke-trigger stresnya itu tidak hanya untuk mengatasi yang sekarang, tetapi juga mengobati yang lama supaya sampai masa depan udah nggak muncul-muncul lagi gitu. Jadi akar permasalahannya harus kita rapihin dan salah satunya adalah rekonsiliasi dengan mama. Mungkin. Ini sama nggak sih Bu, suka yang kayak anak-anak sekarang yang suka sebut, aduh inner child saya dulu terluka gitu. Itu sama nggak sih Bu dengan stres masa kecil dengan inner child yang terluka ya? Kan itu yang kata kerennya anak-anak sekarang ya. Oh ya. Sekarang banyak sekali istilah-istilahnya yang nggak tahu tepat atau enggak, kita juga nggak tahu ya. Bagaimana langsung dari Ibu? Ya kalau memang definisi inner child ini luas sekali gitu sebenarnya, dan banyak orang punya definisi yang berbeda-beda begitu ya. Tapi kalau memang mau di-relate terhadap pengalaman masa lalu dan kemudian membekas sekali dalam diri, itu bisa juga kita sebut sebagai inner child. Jadi ada sesuatu di dalam yang memang belum selesai, unfinished business. Gitu ya. Dan ini yang memang harus diselesaikan, kemudian diterima dan dimaafkan gitu ya masa lalu, supaya kita sekarang udah nggak lagi hidup di bayang-bayang masa lalu gitu ya. Tapi kita lihatnya udah ke depan, hari ini dan ke depan gitu. Dan itu nggak mudah. Itu butuh waktu dan butuh pendampingan dari kita juga ya. Kalau misalkan ada butuh bantuan untuk professional help gitu ya, silakan gitu. Dan juga ya tadi rekonsiliasi dengan orang tua gitu. Itu penting banget sih. Jadi ada 3 dong ya Bu, berarti dampaknya. Dampak mentalitas, dampak fisik, dan dampak orang tua. Dampak sosial, relationship. Sosial ya, Fisik, relationship ya. Secara mental dan juga relationship ya, social ya dengan orang tua. Karena pasti akan mempengaruhi juga dengan teman-teman, bagaimana Yana akan berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan teman spesial, gitu, dan orang lain, itu akan berdampak pastinya. Betul nggak ya? Betul ya, gitu ya. Jadi yang 3 ini akan terpengaruh dari stres yang berkepanjangan di masa depan. Jadi kalau dari sisi orang tua juga ini Bu ya, bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa sadar kalau apa yang kita lakukan itu bisa membuat stres anak kita? Nah, ini dia ya. Jadi anak-anak itu dari mereka 0 tahun sampai remaja sampai mungkin dewasa awal itu stage-nya kan berbeda-beda. Mereka punya level kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya juga berbeda-beda. Oleh karena ini memang perlu edukasi buat orang tua gitu. Mereka harus peka
Kalau anak-anak di usia yang taruhlah usia SD misalkan, pada saat mereka punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Lebih banyak mendengar dan menggali perasaan mereka, gitu ya. Nah, kamu takut ya, kenapa kamu marah? Perasaan kamu bagaimana? Supaya mereka bisa mengenali perasaan mereka. Sehingga pada saat dia kenal perasaannya seperti apa, kemudian kita bisa edukasi. Kalau besok ada kejadian seperti ini, kita kasih alternatif. Gimana kalau bikin yang seperti ini? Daripada banting-banting barang misalkan, gini mau nggak gitu ya misalkan. Jadi kita ajarin mereka apa itu emosi dan bagaimana mengekspresikan stresnya mereka ke dalam suatu bentuk yang lebih positif misalnya. Kalau untuk anak-anak remaja, stresnya mereka lebih banyak lagi. Dan kalau masa-masa remaja, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang mau mengerti gitu ya. Gunakan physical touch itu membantu banget nge-reduce stress. Karena katanya ya kalau penelitian ya, pada saat physical touch itu ada hormon bagus yang keluar gitu sebenarnya dari dalam tubuh dan juga dengan orang tersebut. Untuk orang-orang yang dewasa, jadilah penasehat ya. Penasehat dan kasih mereka untuk memutuskan. Kita udah nggak bisa lagi bawa mereka harus begini, nggak bisa. Kalau anak-anak yang SMA sampai dewasa, kita hanya bisa jadi penasehat dengan doa kita. Kita berharap dia bisa dengan pertolongan Tuhan memberikan keputusan yang benar, mengambil keputusan yang benar untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Bahasan kita ini sangat menarik ya Bu ya. Tapi kita masih akan lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini ya Bu ya. Kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas akibat stres pada anak. Nah, ini kita mau lanjut lagi ya. Tapi sebelum lanjut nih mungkin Yana ada yang mau ditanyakan ke Ibu Sunita, silakan. Pas sekali nih Ibu Sunita, aku mau tanya. Tadi di segmen sebelumnya itu dalam case aku yang bisa dilakukan adalah rekonsiliasi mungkin dengan orang tua. Cuman aku jadi berandai-andai. Jika case-nya teman-temanku mungkin ada yang tidak bisa rekonsiliasi dengan orang tuanya. Dan itu kan stresnya berdampaknya sampai saat ini. Jadi apa yang harus dilakukan kira-kira Ibu Sunita? Oke. Ya, jadi ya, kita percaya bahwa pada saat anak-anak kita dilahirkan di dunia ini itu bukan kebetulan ya. Dan itu adalah anak-anak kita semua gitu ya. Sehingga pada saat absensi dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari anak untuk anak itu karena kurangnya pemahaman misalkan atau karena kondisi misalkan dalam kasus Yana sebenarnya itu mama nggak punya pilihan lain sebenarnya gitu ya, kondisi tertentu seperti itu, maka hal-hal yang mungkin hilang di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan akan minta kita gitu ya, orang-orang di sekitarnya, guru-guru di sekolah, orang tua di gereja, misalkan tetangga-tetangga yang percaya Tuhan gitu ya, itu Tuhan mau pakai untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang mungkin anak itu rasakan. Dan pada saat mereka stres, biasanya anak-anak ini akan menunjukkan karakter-karakter khusus gitu. Misalkan mereka biasanya satu bisa mukanya gampang murung gitu ya, suka menyendiri gitu, atau bahkan di sudut yang bertolak belakang, yaitu mereka biasanya suka ngelawan, gampang marah, nggak bisa disuruh diem gitu ya, sebagai bagian dari mencoba mencari perhatian gitu sebenarnya gitu ya. Dan pada saat seperti itu, buat kita yang sekarang udah belajar nih, jangan sampai salah tindakan. Seringkali tindakan kita adalah marahin, hukum gitu ya, tambah kosong gitu ya. Tapi setelah kita belajar, kita harus ganti, kita punya metode. Justru mereka lagi butuh diperhatikan, berikanlah perhatian. Mungkin mereka lagi butuh dipeluk gitu. Mungkin mereka butuh untuk didengarkan gitu, untuk butuh dimengerti begitu. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya, menolong ibu yang mungkin absen saat itu untuk memberikan kepada mereka gitu ya. Itu salah satunya. Dan untuk yang udah dewasa nih gitu, tapi masih kebawa nih trigger dari pengalaman masa lalu. Nah, tadi ya, rekonsiliasi ini penting banget. Rekonsiliasi bukan berarti kita mengingat-ingat masa lalu untuk tujuan negatif dan kemudian nyala-nyalain ya. Tapi kadang-kadang untuk beberapa kasus nggak perlu. Ada orang-orang yang memang kuat dan dia berpikir udah masa lalu saya tutup, saya lihat ke depan. Tapi untuk beberapa orang mereka butuh validasi gitu ya. Mereka akan kembali sebentar aja ke masa lalu, kemudian coba lihat gitu. Apakah pengalaman itu sesuatu yang masih bisa kita ubah apa enggak? Kalau masa lalu nggak bisa ya, nggak bisa kita ubah ya. Selainnya, dan kita juga coba lihat dalam kasusnya Yana misalkan, coba memahami kondisinya mama gitu ya. Mama pun saya percaya lagi-lagi nggak ada orang tua yang jahat, semua orang tua sayang sama anaknya. Dan oleh karena itu mungkin karena suatu tertentu makanya mama harus seperti itu gitu ya. So
dengan menerima kondisi, mencoba memahami situasi, dan yang berikutnya coba melihat hal baik apa yang bisa kita bawa akibat dari pengalaman masa lalu gitu ya. Kalau kita melihat lagi, banyak sekali orang-orang hebat sukses di zaman sekarang yang punya masa lalu yang buruk. Tapi justru masa lalu yang buruk itu membuat mereka lebih kuat gitu dalam berdiri teguh hari ini untuk menjalani masa depannya dengan lebih baik. Bagaimana Yana? Sudah sangat menjawab ya. Sangat menjawab. Terima kasih. Dan akhirnya udah pada menit-menit terakhir kita nih. Ada mungkin Ibu pesan-pesan atau closing statement yang mau disampaikan buat para orang tua di rumah? Ya, oke. Yang pertama, bagaimana menolong anak-anak yang stres supaya mereka tidak berjalan terlalu panjang sampai masa depannya adalah ingat yang pertama Bapak Ibu sekalian, semua anak-anak yang di sekitar kita adalah anak-anak kita juga. Jadilah penolong-penolong perwakilan Tuhan bagi mereka. Yang kedua, ubah metode untuk mendekati anak-anak yang sedang stres, bukan dihukum, bukan dimarahin, tapi rangkul mereka, sayangi mereka. Dan yang ketiga, yang paling penting pada saat kita bingung untuk melakukan apa terhadap mereka, bawakan dalam doa, minta hikmat kepada Tuhan untuk bagaimana menolong mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, sungguh topik yang menarik ya Bu ya, karena memang dewasa ini sekarang ini stres itu bahkan dialami mulai dari anak-anak. Terima kasih sekali lagi Bu Sunita yang sudah hadir, sudah membantu membahas kita bersama topik kita hari ini. Terima kasih juga Yana yang sudah mau berbagi ya. Semoga semuanya terrekonsiliasi stres kita, dan juga semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan pelajaran yang banyak bagaimana kita menolong anak-anak kita melewati masa stres mereka. Dan pemirsa tetap saksikan program Love Your Child di episode-episode lainnya karena kita juga memiliki topik-topik lain yang begitu menarik. Akhir kata, kami undur diri, sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan memberkati.